Halo guys, ketemu lagi bareng kami di channel Uncle Luis, channel yang akan membahas info seputar traveling, mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai tempat nongkrong yang asyik. Ikuti perjalanan kami melalui channel YouTube dan Instagram biar tidak ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi sama Uncle Luis. Kali ini adalah episode spesial. Kita akan membahas mengenai perjalanan umroh yang kami lakukan pada tanggal 13 sampai 21 Januari 2024 kemarin bersama dengan konsorsium Himpuh dan Cosima, dan juga dari travel tour PT Tunas Rizki Semesta. Pada episode kali ini di hari ke-6 perjalanan umroh, kali ini kita akan berkeliling dan berziarah di sekitar kota Mekah. Dilanjutkan dengan umroh sunnah atau umroh kedua. Adapun agenda pada hari ini adalah mengunjungi Musdalifah, Mina, Jemarat, Jabalan Nur, dan yang terakhir adalah Masjid Mikot, tempat kita akan mengambil mikot atau niat umroh kedua. Untuk kegiatan ini akan dipandu oleh Ustadz Jihad. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bapak Ibu jamaah sekalian di Fadlur Rahman, di mana saat ini kita lanjutkan perjalanan kita. Insya Allah kita langsung akan menuju ke Musdalifah, hanya melewati saja, dan kemudian kita akan lanjutkan menuju Mina, dan selepasnya kita akan melewati Jamarat, dan dari Jamarat kita langsung akan menuju ke Masjid Mikot. Ustaz Taufik, Masjid Mikot Jirona atau Aisyah? Ya wis. Bapak Ibu jamaah sekalian di Fadlur Rahman, tamu-tamu Allah yang dimuliakan, di mana bisa Bapak Ibu lihat sebelah kanan kita ini adalah arahnya menuju ke Musdalifah, dan sebelah kiri kita ini adalah ada namanya Masjid Namirah. Dan di sebelah kanan kita Bapak Ibu jamaah sekalian, ini adalah jalan untuk orang-orang yang berhajinya dengan berjalan kaki, di mana arahnya dari Arafah menuju Musdalifah itu jaraknya sekitaran 8 km. Jadi 8 km itu bisa ditempuh dengan berjalan kaki sekitaran 1 jam ya. Tapi kalau misalkan stamina kita sangat sehat dan fit, itu insya Allah hanya membutuhkan waktu sekitaran 40 menit, 30 menit kita sudah sampai di Musdalifah. Bapak Ibu jamaah sekalian, dilihat ada plakat bertuliskan Musdalifah 5,1 km, Mina 8,9, dan Jamarat adalah 12 km. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya jarak asli itu adalah sekitaran 8 km arahnya dari Arafah menuju ke Musdalifah. Dan jalan yang sekarang ini kita lalui ini adalah jalan untuk orang-orang yang mengenakan hajinya jamaah haji rokiban atau menggunakan bis. Nah, dimana perlu Bapak Ibu ketahui, bis yang kita gunakan ini biasanya adalah bis yang kita gunakan ketika kita melaksanakan ibadah haji semasa haji khusus. Sedangkan untuk jamaah haji reguler biasanya mereka bisnya tidak khusus. Jadi mereka biasanya akan bisnya itu digunakan satu untuk semua, seperti layaknya bis kota. Ya, jadi bisnya itu seperti kalau di tempat kita bilangnya busway. Jadi kursinya memang tidak terlalu banyak, dan kemudian kebanyakan memang orang-orang berdiri. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian di Fadlur Rahman, jadi ketika kita melaksanakan ibadah haji ada beberapa cara kita bergerak dari Arafah menuju ke Musdalifah, diantaranya dengan berjalan kaki, kemudian menggunakan bis, atau juga kita bisa menggunakan kereta yang dimana posisi kereta listrik yang menghubungkan Arafah, Musdalifah, Mina, dan Jamarat itu berada tepat di sebelah kiri Bapak dan Ibu jamaah sekalian, di mana kereta ini hanya beroperasi ketika musim haji saja. Jadi kereta ini tidak digunakan untuk menuju ke Madinah. Jadi untuk menuju ke Madinah keretanya berbeda lagi. Nah, biasanya kereta ini akan dalam artian digunakan setiap seminggu sekali ya, dihidupkan untuk agar perawatan tidak ada yang rusak ya.
dan juga mengecek sistem-sistem yang ada dalam kereta. Di mana rel kereta api Bapak Ibu sekalian bisa dilihat di sebelah kiri Bapak Ibu sekalian, inilah adalah rangkaian ataupun jalur kereta api yang menghubungkan Arafah, Muzdalifah, Mina, dan Jamarat. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian, kebanyakan jamaah haji khusus itu mereka menggunakan bus untuk bergerak dari mulai. Sepertinya kan ada pameran di sebelah kanan kita. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, di mana kondisinya perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya ketika kita melaksanakan rangkaian ibadah haji dan kemudian kita bergerak dari Arafah menuju ke Muzdalifah, maka biasanya kita menggunakan beberapa hal, diantaranya berjalan kaki, menggunakan bus ataupun menggunakan kereta. Tapi untuk jamaah Indonesia itu tidak memungkinkan kita melaksanakan ibadah hajinya menggunakan kereta api, dikarenakan memang dari pemondokan menuju ke stasiun kereta itu sama halnya ketika kita berjalan dari pemondokan menuju ke tempat melempar jumroh. Ini untuk di Minanya. Di Muzdalifah juga sama. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai di Muzdalifah, di mana bisa dilihat dengan jelas sebelah kanan kita ini adalah parkiran bus untuk arahnya dari Muzdalifah. Nah, Bapak Ibu jamaah, di mana saat ini kita hendak memasuki Muzdalifah, di mana Muzdalifah ditandai dengan plakat ya berwarna ungu sebenarnya, tapi sudah mulai pudar. Di mana plakat tersebut bisa Bapak Ibu sekalian lihat di depan kita ini, tulisan dalam bahasa Inggris adalah Muzdalifah Stop Here, dan kemudian dalam bahasa Arab ada yang Muzdalifah, di mana artiannya kita memasuki batasan dari Muzdalifah. Kita biasanya sampai di Muzdalifah ketika kita melaksanakan ibadah haji adalah sekitaran jam 10 malam ataupun sekitaran jam 11 malam. Jadi pergerakan orang-orang melaksanakan ibadah haji bergeraknya dari Arafah menuju ke Muzdalifah seringkali ditandai dengan azan maghrib. Jadi kadang-kadang ada yang maghrib dan isya'nya itu di jamaah takhir, ada juga yang maghrib dengan isya'nya itu di jamaah takhir. Semua kondisional dengan pendampingan dari pembimbing dan keputusan dari pembimbing setiap bisnya. Kemudian Bapak sekalian, di sebelah kanan kita inilah tempat yang dimana orang-orang biasanya melaksanakan untuk bermalam di Muzdalifah. Dalam artiannya Bapak Ibu jamaah sekalian, jikalau kita hendak mengambil keafdolan dalam artian keutamaannya, maka kita seharusnya adalah bermalam, di mana kondisinya kita berhenti, kemudian menggelar sajadah dan kemudian terlelap, tertidur hingga nanti menjelangnya subuh. Nah, setelah menjelang subuh biasanya kita akan berkemas dan kemudian akan persiapan menuju ke Mina utamanya untuk melempar jumroh di Jamarat. Jamarat dari sini sudah terlihat dengan jelas di depan kita. Dan kemudian ini adalah dalam arti di dalam masjid sebelah kanan kita, namanya adalah Masjid Masyair Haram, di mana Bapak sekalian dalam riwayat dijelaskan bahwasanya ketika Rasulullah SAW melaksanakan haji wadahnya, Rasulullah mendirikan tenda tepat di belakang masjid ini. Jadi ada tempat di mana posisinya Rasulullah mendirikan tenda, yang dimana pada saat haji wadahnya Rasulullah mendirikan tenda di sini. Dan juga Bapak sekalian, di wilayah daerah inilah ketika dahulu ada pasukan gajah, ya. Pasukannya si Abraha itu yang hendak memporak-porandakan kota Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Nah, di mana posisinya pasukan Allah, yaitu adalah pasukan burung ababil, menghancurkan pasukan Abraha, di mana posisinya burung ababil membawa batu yang amat panas, yang dimana dijatuhkan langsung menuju ke pasukan Abraha. Nah, posisi terjadinya itu berada di sebelah kanan kita Bapak Ibu jamaah sekalian. Jadi di wilayah inilah tempat di mana pasukan Abraha dibinasakan oleh pasukannya Allah, yaitu adalah pasukan burung ababil. Di mana penjelasannya terdapat pada surat Al-Fil. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, di mana kondisinya perlu Bapak Ibu ketahui, Bapak Ibu bisa melihat bahwasanya saat ini kita sudah sampai di Muzdalifah dan perlu Bapak Ibu lihat ya, di mana posisinya sebelah kanan dan kiri kita banyak sekali kerikil-kerikil, ya, banyak sekali kerikil. Nah, di mana kerikil-kerikil ini biasanya memang difasilitasi oleh pemerintah, sengaja ditebar untuk para jamaah haji agar mereka mengumpulkan bebatuan untuk sarana mereka melempar jumroh. Nah, di mana namun saat ini untuk jamaah haji reguler maupun haji plus sudah mereka tidak perlu mengambil batu. Karena apa? Batu telah disediakan oleh penyelenggara ibadah haji, contohnya seperti maktab ataupun muasasah.
yang dimana sebagai provider para jemaah haji di Arab Saudi. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui sekalian, dimana di depan kita ini, ya, sebelah kanan ada bangunan berwarna putih kecoklatan. Ini adalah sebenarnya toilet Bapak Ibu sekalian bertingkat. Dulu mungkin Bapak Ibu jarang nemu toilet yang banyak. Sekarang alhamdulillah toiletnya sudah semakin banyak. Dan kemudian perlu Bapak Ibu ketahui sekalian, di Musdalifah ini orang-orang keutamaannya adalah bermalam Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika kita memasuki Musdalifah jam 10 malam, itu minimal itu adalah melewati tengah malam. Contohnya jam 1 malam, jam 2 malam, mereka baru bergerak untuk melewati Musdalifah untuk langsung mungkin dia melempar jumrah, ataupun kemungkinan mereka melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i ifadah. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, Dhaifatul Rahman, saat ini kita sudah mendekati Mina. Namun di sebelah kanan kita dan sebelah kiri kita, inilah tenda perkemahan Mina. Yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya perkemahan Mina ini posisinya sebenarnya adalah di depan kita, namun di sebelah kanan dan kiri kita ini jatuhnya adalah sebagai progres pelebaran dari Mina, yaitu jatuhnya di wilayah Mina Jadid, perbatasan antara Mina dengan Musdalifah. Dilihat sebelah kiri ada plakat bertuliskan namanya adalah Mina, dan kemudian sebelah kanan kita ini masih di wilayah perbatasan antara Mina dengan Musdalifah. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, di mana posisinya terdapat perdebatan dan utamanya sanggahan-sanggahan maupun juga pendapat. Maka dari itu Kementerian Agama Indonesia menyatakan siapapun yang mendapatkan perkemahan tendanya di Mina Jadid, maka mereka akan mendapatkan hotel mereka singgah di Mekah itu berdekatan dengan Jamarat. Untuk apa? Untuk mengurangi resiko posisi mereka mabitnya di luar dari Mina. Maka pemerintah Indonesia utamanya dibantu oleh Kementerian Agama Indonesia mengatur siapapun yang mendapatkan kemah atau dalam artian hotelnya dekat dengan Jamarat, maka mereka nantinya akan mendapatkan hotelnya ataupun perkemahannya itu di wilayah Mina Jadid. Nah, jadi Bapak sekalian, insya Allah itu cukup untuk menjelaskan bahwasanya memang posisinya ini alasan kenapa kita ada waktu tunggu hingga sampai 20 tahun. Minimal itu setahu saya 22 tahun ya. Terakhir yang saya dengar itu adalah 22 tahun. Malah di wilayah Sulawesi itu ada yang sampai masa tunggunya itu sampai 33 tahun atau 35 tahun. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, di atas kita ini adalah stasiun kereta di Mina. Nah, jadi kereta kita ini posisinya kereta listriknya itu berada di atas Bapak Ibu jamaah sekalian. Dan kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian bisa dilihat di sebelah kiri kita ada monumen. Ini banyak juga yang menyebutkan bahwasanya inilah yang dinamakan Jabal Qurban, tempat di mana dilaksanakannya atau terjadinya penyembelihan Nabi Ismail oleh Nabi Ibrahim. Yang kemudian akhirnya penyembelihan tersebut dirubah menjadi seekor kambing. Yang dimana memang Nabi Ibrahim mendapatkan perintah, mendapatkan mimpi bahwasanya untuk mengorbankan anaknya, dan kemudian Nabi Ismail juga mendapatkan informasi dari ayahandanya, dan kemudian beliau mengikhlaskan dirinya untuk dikorbankan. Ketika semuanya telah ikhlas, pada saat masanya hendak terjadinya pengorbanan tersebut, kemudian Allah menggantikan dan memerintahkan untuk menggantinya dengan seekor domba atau kambing. Nah, terjadinya di sebelah kiri Bapak Ibu sekalian ada monumen kecil. Bisa dilihat Bapak Ibu? Sebelah kiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, dibilangin ada tempat bersejarah malah pada tidur. Nah, makanya lebih baik dibacain doa biar tidak lupa. Silakan yang mau lanjutkan tidur silakan, yang kemudian yang masih dalam artian terbangun silakan untuk didengarkan. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, di sebelah kiri kita ini adalah istana kerajaan. Lihat di atas itu di kaca berwarna hijau, bukan yang di samping jalan raya tapi di atas bukit. Dan bukit ini adalah istana kerajaan, di mana posisi istana kerajaan ini untuk memantau berlangsungnya perhelatan atau pelaksanaan ibadah haji. Nah, di mana Bapak sekalian, di sebelah kanan dan kiri kita ini adalah untuk jamaah haji utamanya wilayah Arab yang VVIP.
Di sebelah kanan ini, ya, dia adalah jamaah hajinya adalah VIP. Tapi kenapa Indonesia meskipun VIP, mereka tidak menggunakan bangunan seperti bangunan permanen seperti ini? Karena mereka memiliki keyakinan bahwasanya tujuan kita bermalam di Mina ini adalah berkemah. Makanya bangunannya akan seperti ini, Bapak sekalian. Dilihat sebelah kanan ini lampu ada kaca berwarna biru. Meskipun bangunannya berkaca, ber-AC dan sebagainya, tetap atasnya itu menggunakan apa? Terpal layaknya orang-orang berkemah. Dan silakan Bapak sekalian, HP-nya dihidupkan di sebelah kanan kita. Kita akan diberikan pemandangan yang cantik dan indah, hamparan berwarna putih, dan ikhlaskan dalam hatinya, ya Allah ya Rahman ya Rahim, sesungguhnya jadikanlah aku insan atau manusia yang nantinya bisa melaksanakan ibadah haji di waktu yang akan datang. Dan mudah-mudahan Allah menyegerakan kita untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Dilihat sebelah kanan Bapak sekalian, tendanya sampai ujung sana Bapak Ibu sekalian. Silakan melaksanakan doa hajat sembari kita melihat kenikmatan ini. Dan kemudian di sebelah kiri kita ini adalah namanya Jamarot, tempat melempar jumrah Bapak Ibu jamaah sekalian. Yang ada bisa dibilang berlantai-lantai, ya. Biasanya jamaah haji Indonesia berada di lantai nomor 3. Kalau yang lantai dasar itu untuk orang-orang yang di bawah kita sekarang ini. Nah, di mana kemudian ada bangunan seperti layaknya hotel, ya. Ada 6 bangunan berwarna merah itu, kelihatan enggak itu? Kelihatan ya? Nah, itu biasanya untuk jamaah haji yang VIP juga. Tapi jarang Indonesia di sana. Tapi Indonesia itu berada pas di bawahnya ada kemah. Maktab nomor 111, 112, 113, 114. Nah, kemarin kita untuk Tunastur, ya, dan utamanya Himpuh itu kita berada di tenda 444. Di mana Mas Jia? Tenda nomor 444. Tenda nomor 44 pas berada di kaki bukit yang sebelah kiri nih Bapak Ibu sekalian. Nih. Nah, itu ada plakat berwarna hijau di depan kita sebelah kiri. Kemudian sebelah kanan ada terowongan kembar itu, kelihatan ya sebelah kanan. Yeah. Itu terowongan Mina yang dulu banyak sekali jamaah haji Indonesia memakan korban jamaah Indonesia. Nah, ini sebelah kiri. Ini maktab kita Bapak Ibu sekalian. Jadi alhamdulillah bisa dibilang maktabnya ini sangat dekat dengan tempat melempar jumroh. Kalau misalkan pengen bayar haji khususnya lebih mahal lagi, maka berarti beliau mendapatkan tenda di Mina ini, mendapatkan tenda yang paling dekat. Sedangkan pelaksanaan pelemparan jumroh ini di hari awal, yaitu di tanggal 10 Zulhijjah, selepas orang-orang bermalam atau mabit di Musdalifah. Perlu Bapak Ibu ketahui, mabit di Musdalifah ini kondisinya, ya, kondisinya itu mabit di Musdalifah itu adalah hingga menjelang subuh, atau bisa dibilang pada sholat subuh afdalnya mereka baru bergerak dari Musdalifah untuk melempar jumroh, atau mungkin ada beberapa yang melaksanakan tawaf ifadah terlebih dahulu. Tapi untuk jemaah haji reguler biasanya mereka akan melempar jumroh terlebih dahulu. Jadi tanggal 10 Zulhijjah itu melempar jumrohnya hanya di satu titik, yaitu adalah di Jumratul Aqobah atau Jumratul Akbar. Nah, di sebelah kanan kita perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya ini adalah perkemahan untuk tenda jamaah haji Indonesia. Jadi berada di balik bukit sampai ujung sana bawah Isulan, sampai ujung bawah sana, sampai ujung berwarna putih di ujung sana. Jadi inilah dasar kenapa posisinya jamaah haji itu ada waktu tunggu. Jadi kenapa waktu tunggu ini sebagainya? Karena pelaksanaan ibadah haji ini dilakukan oleh berjutaan manusia. Indonesia saja sudah mendapatkan kuota yang terbesar, yaitu adalah 221.000, yang kemudian naik menjadi 231.000. Dan insya Allah mudah-mudahan tahun ini kita mendapatkan kuota 241.000. Tapi insya Allah di mana kuota tersebut kemungkinan lagi yang saya dapat informasikan itu kita masih akan mendapatkan tambahan lagi, di mana ada beberapa contohnya seperti visa undangan dari kerajaan, dan juga di luar dari visa pemerintah Indonesia, yaitu adalah visa furoda. Jadi Bapak Ibu sekalian mohon perhatikan, memang furoda itu bisa berangkat, ya, bisa berangkatnya itu 1 tahun 2 tahun, tapi perlu Bapak Ibu pahami visa furoda tersebut di luar dari visa pemerintah. Karena visa tersebut adalah visa perusahaan Bapak Ibu jamaah sekalian, yang dimana harganya itu masih abu-abu. Makanya jangan heran kalau visa furoda dengan haji khusus itu bedanya bisa sampai 100 juta.
Kalau haji pemerintahan, haji khusus ya, kuota pemerintahan dalam artian kuota pemerintah Indonesia haji khusus itu sekarang sekitaran 6 tahun untuk yang haji khusus, 5 dan 6 tahun untuk tahun ini. Tapi kalau misalkan haji furoda itu memang mereka biasanya ketika entry visa ternyata berangkat tahun ini, maka alhamdulillah mereka berangkat tahun ini, dan seringkali memang harganya itu sangat mahal. Berapa masjid kemungkinan furoda itu biasanya harganya bisa sampai di angka 500 juta per kepala. Padahal haji khusus harganya di kisaran hanya 200 juta. Jadi perbedaannya adalah pada visa Bapak Ibu jamaah sekalian. Dan kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian di Fadlul Rahman, tamu-tamu Allah yang dimuliakan, di mana kondisinya kita saat ini akan langsung menuju ke Jabal Nur. Tadi kita sudah melihat tempat melempar jumroh. Urutannya kalau kita melihat itu adalah Ula, Wusta, dan Aqobah. Di tanggal 11, di tanggal 12 baru kita melempar jumrohnya di 3 titik, Ula, Wusta, dan Aqobah. Dan melemparnya setiap titik itu adalah 7 lemparan batu. Ketika kita melempar, kita seraya mengucapkan Bismillahi Allahu. Wah, kayaknya tidur semua ini. Bapakku, ibuku, berapa kali melempar jumroh? Kalau misalkan melempar jumrohnya 7 kali langsung dijadiin 1, boleh nggak sih? Boleh. Kok nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Kurang gerakan. Karena syariatnya melemparnya adalah 7 kali. Ketika kita melempar 7 batu dengan 1 kali lemparan, bahasanya dirapel, itu tetap dihitungnya adalah 1 kali. Maka dari itu usahakanlah melempar batunya itu dengan 1 batu dan melemparnya 7 kali. Ketika kita melemparnya, bahasanya kadang-kadang orang Indonesia ini unik-unik. Mas Jihad kalau melempar batu takutnya 1 nggak kena, makanya saya ngelempar 3. Nah, alasannya apa? Biar semuanya kena, mas salah satunya minimal kena. Nah, itu jangan. Karena lebih afdolnya itu adalah melemparnya dengan 1 batu. Dan usahakan ketika kita melempar jumroh itu usahakan mengenai dalam artian bangunannya, atau sekarang bisa dibilang temboknya tempat melempar jumroh. Insya Allah bisa dipahami Bapak Ibu. Nah, di mana Bapak Ibu jamaah sekalian di Fadlul Rahman, tamu-tamu Allah yang dimuliakan, saat ini kita akan menuju ke Jabal Nur dan kemudian nanti akan langsung menuju ke Masjid Aisyah, karena kita melihat tadi sangat ramai sekali ya. Jadi untuk mendapatkan keefisienan waktu, kita langsung akan menuju ke Masjid Aisyah, yang insya Allah mudah-mudahan nantinya perlu Bapak Ibu ketahui, kita nantinya akan langsung menuju ke hotel. Jadi setelah kita mikot, kita akan langsung menuju ke hotel. Mohon dipahami Bapakku, Ibuku, jangan katakanlah mungkin dalam informasi yang ada, umroh yang pertama itu wajib niatnya untuk diri sendiri. Umroh yang kedua ini mungkin bisa menyempurnakan untuk umroh yang pertama ataupun membadalkan orang yang kita cintai. Tapi jangan sampai bahasanya karena kita posisinya ini adalah umroh yang kedua, kemudian melaksanakan ibadah umrohnya itu seenaknya. Contohnya pas melanggar, biarin umroh yang kedua ini, yang pertama kan udah selesai. Nggak boleh. Wajibnya tetap tertib, tetap dengan sesuai peraturan, dan utamanya juga sesuai dengan rukun. Makanya jangan sampai nanti sudah baca niat, kemudian pas nyampe di hotel, aduh Mas Jihad, saya rasanya ngantuk banget ini Mas Jihad, apalagi habis makan kenyang, aduh kayaknya nggak jadi deh, batal aja. Nauzubillah min. Lebih baik kalau memang posisinya tidak ingin berumrah, maka kondisikan jangan niat umrah sekarang. Insya Allah kita besok pagi ada umrah yang ketiga. Pahami? Kita besok pagi ada umrah lagi. Nah, besok itu karena posisinya mepet dengan waktu sholat Jumat, saya harap keseluruhannya orang-orang itu jam 7:30 sudah dalam kondisi berihram. Kalau yang umrah kedua ini bebas, mau dilaksanakan dan dilaksanakan bebas. Ketiga pun juga sama, mau dilaksanakan atau tidak bebas. Yang penting kita memfasilitasi 3 kali pertama dari Zulhulaifah, kedua dari Tan'im,
Ketiga juga insya Allah jadi Tanim juga. Karena posisinya kita hari Kamis, jadi kemungkinan tidak bisa melaksanakan umroh mikotnya ini dari Jirona. Kenapa? Karena sangat padat. Sedangkan kamar mandi di Jirona itu cuma beberapa pintu. Insya Allah bisa dipahami Bapak Ibuku. Oke. Bapak Ibu jamaah sekalian, insya Allah kita akan sampai di Jabal Nur. Kita tidak berhenti karena memang posisinya tidak bisa mendekat. Kalau dari jauh juga posisinya malah juga membuang waktu. Tapi insya Allah mudah-mudahan saya inginnya sih berusaha mudah-mudahan nanti pas kepulangan kita bisa mampir ke Museum Al-Wahyu. Bapak Ibu, dilihat sebelah kanan, inilah namanya Jabal Nur. Sekarang jalannya berbeda Bapak Ibu. Kalau dulu naik tangga, kalau sekarang jalan raya. Rencananya sih mau dibangun ada mobilnya. Itu loh kotakan hitam, kelihatan nggak itu? Nah, kotakan hitam itu das di kaki bukit, itu adalah jalan utama untuk menuju ke Jabal Nur sekarang. Naik ke atas, membutuhkan waktu berapa menit Mas Jad? Insya Allah waktunya adalah 40 menit kalau yang masih seger buger. Kalau yang sudah sepuh-sepuh berapa jam Mas Jad? Insya Allah 1 jam 20 menit. Bapak Ibu, ini kemarin sudah kita jelaskan, bisa dilihat dengan seksama sekarang itu. Di atas ujung itu, warna putih-putih itu kayak kuaci itu, kelihatan nggak tuh? Iya. Itu manusia itu. Orang. Itu di atas itu, di ujung bukit itu. Dilihat dari bukit yang sebelah kanan terlebih dahulu mereka mendaki, kemudian baru menuju ke ujung bukit. Dan disinilah diturunkannya ya surat Iqra, di mana Rasulullah mendapatkan perintah diutus sebagai Rasulullah SAW dari bukit ini Bapak Ibu sekalian. Kelihatan nggak tuh dari ujung ada pecahan kecil? Lihat dulu ujung bukitnya, kemudian sebelah kirinya ada pecahan kecil itu. Nah, orang-orang pada berdiri di atasnya. Itu adalah pintu masuk untuk menuju ke Gua Hira, karena Gua Hira-nya itu berada di balik bukit. Di mana di sini Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril, ya. Di mana bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat 1 sampai 5. Di sini Bapak Ibu. Insya Allah di bawahnya itu ada museum. Jadi mari kita tunggu saja informasi dari tim. Jika teman-teman kita memungkinkan mampir ke sana, insya Allah kita akan mampir ke sana nanti pada saat kita pulang. Karena insya Allah pesawat kita itu yang saya tahu kalau tidak salah jam berapa Bapak Ibu? Insya Allah jam 3 subuh. Makanya kita insya Allah nanti di hari Sabtu itu check outnya itu adalah ba'da duhur. Dan insya Allah di Jumat malam, Bapakku, Ibuku, insya Allah di Jumat malam pada sholat Isya kita akan nimbang koper. Ya. Tertidur. Nah, dari sini Ibu bisa melihat nggak? Jelas? Nah, biasanya memang dari sini pengambilan foto Jabal Nur itu dari sini Bapak Ibu sekalian. Nah saat ini kita berada di jalan, namanya jalan ini adalah Syari Al-Hajj. Syari Al-Hajj, Syari artinya adalah jalan. Kalau Al-Hajj artinya apa Bapak Ibu sekalian? Haji. Kenapa kok di jalan disebutnya jalan haji? Ada yang tahu? Karena jalan ini adalah jalan tempat tumpah ruahnya orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Dan jalan ini juga adalah tempat pelaksanaannya orang-orang perangkaian pelaksanaan ibadah haji, arahnya dari sini. Sebelah kanan kita ini ada tanah kosong Bapak Ibu sekalian. Kalau orang-orang sini bilangnya ini namanya Ahlul Kuwaiti. Kenapa? Karena zaman dulu orang-orang dari Kuwait biasanya mendirikan tenda di sini. Ya. Dan kemudian mereka biasanya setelah mendirikan tenda, baru mereka nanti menuju ke Masjidil Haram. Kemudian mereka juga menuju kemana? Menuju ke Mina, Arafah, Muzdalifah. Jadi puncaknya itu orang-orang Kuwait biasanya berkumpulnya di sini. Nah, ini adalah jalan Syari Al-Hajj. Kalau kita lurus terus, ini arahnya langsung ke kota Madinah. Jadi jalan Madinah yang lama itu di sini Bapak Ibu sekalian. Makanya ini disebutnya adalah Syari Al-Hajj. Tumpah ruahnya jemaah haji itu berada di jalan ini.
Dan di sebelah kanan dan kiri ini juga ada perhotelan transit jamaah haji. Dan juga perlu Bapak Ibu ketahui, di sini pula adalah di mana kondisinya pemukiman yang bisa dibilang agak jauh dari Masjidil Haram. Jadi orang-orang Arab asli kebanyakan juga mukimnya di wilayah perkampungan Jabal Nur ini. Nah, lihat sebelah kanan dan kiri Bapak Ibu jamaah sekalian. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, sebentar lagi kita akan sampai di Masjid Abyar Ali. Saya harap pastikan ibu-ibu sudah menggunakan kaos kaki. Jikalau nanti ada yang mau wudhu silahkan, ke toilet juga silahkan. Dan bapak-bapak, jangan lupa tubles. Jangan karena posisi ini umroh kedua kemudian masih ada yang pakai celana dalam atau pakaian dalam. Intinya ketika kita hendak melaksanakan umroh, wajibnya laki-laki tubles, tidak memakai pakaian berjahit. Tapi kalau tawaf sunnah, memang sekarang kalau untuk menuju ke depan dalam artian pelataran Ka'bah itu wajibnya pakai ihram. Tapi kalau misalkan begitu tidak apa-apa menggunakan pakaian dalam ketika kita tawaf sunnah. Tapi kalau jatuhnya umroh, wajibnya kita adalah tubles. Dan ibu-ibu harus tertutup dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, dimana insya Allah kita akan sampai di Masjid Aisyah, dimana Masjid Aisyah berada di depan gunung ini Bapak Ibu sekalian. Gunung yang dimana ada penampungan, ya, ada penampungan air. Nah, insya Allah mudah-mudahan nanti kita juga baca niatnya adalah di pelataran masjid. Bapakku, ibuku, baca niatnya di mana? Tepatnya adalah di depan pintu masuk masjid atau di terasnya. Jadi jangan sampai nanti balik ke bis dulu, karena takutnya nanti bis ini parkirnya adalah di Tanah Haram.
Sedangkan kita menjatuhkan niat wajibnya itu adalah di tanah halal atau di luar dari batasan Masjidil Haram atau tanah suci kota Mekah. Bisa dipahami? Ya Bapak Ibu jamaah sekalian, di balik bukit ini adalah Masjid Aisyah, Masjid Tanim yang tadi saya ceritakan dan saya beritakan. Nanti yang bapak-bapak silakan menggunakan kain ihramnya bisa di toilet, tapi bukan di dalam toiletnya. Masjid Aisyah. Boleh nggak enak? Kering kan? Lagi ntar ketemu darah Indonesia nih. Merah. Merah-merah ya. Udah dipakai? Belum kan? Belum di tas. Ini lepas berarti ya? Yang mana? Baju koko. Ya itu Oh iya, lepas dulu. buat malam. Taruh di Ntar tas dia- aja. Kita balik hotel dulu. Pas ini Masjid. Berarti ntar zuhuran dulu di sana ya. Di mana? Sholat zuhur di sana Masjidil Haram. Di mana? Masjidil Haram. Nggak tahu. Kita balik ke hotel dulu. Jawarihi min kulli syai'in haramtahu alal muhrimi abtaghi bidzalika wajhakal karim ya rabbal alamin. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين Bapak Ibu, disilahkan untuk melanjutkan kalimat talbiyahnya, dan sesungguhnya kita sudah melaksanakan menjatuhkan niat. Maka yang saya harapkan Bapak Ibu jamaah sekalian, tolong dengan sangat dijaga larangan-larangan ihramnya, jangan sampai ada yang melanggar. Insya Allah nanti kita sampai di hotel ini kemungkinan adalah waktu azan sholat zuhur, langsung segerakan sholat zuhur ya, tidak perlu dijama, tidak perlu dikosor. Dan insya Allah nanti silakan makan siang, dan kita harap jam 1:30 kita sudah harus bergerak. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi setelah sholat zuhur silakan mau makan silahkan. Dan insya Allah mudah-mudahan 1:30 kita sudah bergerak. Kenapa masjid jam 1:30 harus berangkat? Karena kita menjaga agar ibu-ibunya nanti bisa melaksanakan tawaf.
kalau sudah mepet asar itu nanti pastinya ibu-ibunya tidak bisa melanjutkan tawafnya, karena sudah banyak sekali orang-orang yang laki-laki sudah membuat shaf di depan Ka'bah. Jadi daripada hal tersebut terjadi, lebih baik Bapak Ibu jamaah sekalian kita menyegerakan diri agar nanti sebelum maghrib kita sudah selesai melaksanakan umroh yang kedua. Dan kemudian Bapak Ibu jamaah, insya Allah mobil khusus yang nantinya mau belanja ke pasar Kakia itu nanti dilaksanakan adalah ba'da sholat isya. Ba'da sholat isya karena waktu tersebut waktu yang terbaik, karena apa? Tidak mengganggu waktu sholat fardu. Jangan sampai belanjanya kalah ya, mengalahkan sholat fardu di Masjidil Haram. Nah, daripada nanti saya diomelin sama ibu-ibu, lebih baik kita melaksanakan yang mau belanja ke pasar murah itu nanti malam, karena pasar murahnya nanti tutupnya adalah jam berapa? Jam 12:30 malam. Jadi insya Allah waktunya cukup. Nanti kita kondisikan di grup, dan saya harap siapapun yang sudah menulis namanya di grup agar untuk tidak menghapus, karena posisinya jumlah tersebut untuk kita request bis, biar nanti timnya yang membantu mencarikan bis. Kalau misalkan orangnya di bawah 15 orang, maka nanti kita akan menggunakan mobil taksi. Paham ya? Kalau di atas 20 orang, insya Allah nanti kita menggunakan bus besar. Insya Allah bisa dipahami, nanti biayanya berapapun nanti kita akan informasikan. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu jamaah sekalian. Dan kemudian saya harap jangan sampai ada yang melanggar larangan-larangan ihramnya. Dan insya Allah Bapak Ibu, saya harap dengan sangat sesampainya di hotel nanti jikalau sudah azan segera akan masuk ke kamar, dan saya harap tidak ada yang melanggar larangan-larangan ihram. Jadi masih diingat-ingat ya larangan ihramnya. Dan kemudian nanti makan siang secukupnya, baru nanti kita langsung berkumpul di lobi hotel dalam kondisi telah menggunakan headset dan juga telah menggunakan alatnya. Tolong alatnya yang masih hidup tolong dimatikan dahulu agar baterainya cukup. Dan kemudian nantinya kita harap ba'da sholat asyar, utamanya waktu sholat asar kita bisa sholat di Masjidil Haram berjamaah dengan imam. Dan kemudian ba'da sholat asar insya Allah kita sudah selesai ya, sudah selesai. Dan insya Allah nanti kita bisa fokus melaksanakan sholat maghrib dengan isya di Masjidil Haram. Dan insya Allah besok pagi jam berapa kita kumpul Bapak Ibu besok pagi? Setengah laki-laki, perempuan, siapapun yang ikut, nanti kita juga akan bikin daftar agar nanti tidak saling menunggu ya. Jangan sampai kita menunggu ternyata yang ditunggu lagi tidur. Karena apa? Karena tidak melaksanakan umroh yang ketiga. Umroh yang ketiga ini adalah fasilitas dari kami, karena memang biasanya travel umroh itu cuma 2 kali ya, dari Madinah dan juga pada saat ziarah kota Makkah. Kalau Fatinda, Tunastur, dan utamanya konsorsium, faktur dan sebagainya, Abinaya ya, dan Pantur. Gimana kondisinya? Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah sekalian, yang saya harapkan ya, dimana kita bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar nanti tidak ada penyesalan di kemudian hari. Yang nanti merasa ya sudah menitipkan dalam artian amanah badalnya, nih monggo nanti umroh ketiga juga mau mendadalkan juga dipersilahkan. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, insya Allah kita akan tuntaskan kewajiban-kewajiban kita, dan saya harap jangan ada yang melanggar larangan-larangan ihramnya. Insya Allah Bapak Ibu dilanjutkan untuk mengucapkan kalimat talbiyahnya, bermunajat kepada Allah, dan utamanya berzikir, dipersilahkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik,
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك
innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma inni